Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa syarrafana bi syari'ati khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yaumil akhirah, amma ba'da. Pertama-tama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majlis dan tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan umatnya, dan juga yang terhormat Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Al-Habib Hasan bin Toha, Bapak Rektor Prof. Gunarto yang saya hormati pula. Alhamdulillah saya dengan Habib Hasan ini tetangga, ya, sama-sama dari Kauman, Semarang. Dan dulu saya juga sekolahnya itu di Badan Wakaf sehingga seperti berkumpul di rumah sendiri. Ya, saya berada di Unisulaim. Dan dulu mbah saya, Mbah Khoiron, ini bersama dengan Habib Abu Bakar Assegaf dan lain sebagainya, bersama-sama ikut berpartisipasi dalam pendirian Yayasan Badan Wakaf ini. Sehingga saya merasa terharu, merasa senang bisa hadir di sini sebagai sebuah keluarga dengan Yayasan Badan Wakaf maupun dengan Unisula. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah masuk tanggal 30 Rajab. Barusan kemarin ada Ru'yatul Hilal, ada ikhbar dari Lajnah Falakiyah PBNU bahwa hilal tidak bisa dilihat, sehingga kemudian istiqmal 30 hari untuk bulan Rajab, dan besok hari Rabu kita sudah masuk 1 Sya'ban. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa karena dinyatakan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kemuliaan bulan ada yang disebutkan secara langsung, ada yang disebutkan tidak langsung. Yang disebutkan secara langsung misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini disebutkan namanya Syahrul Ramadan. Tetapi ada juga bulan yang disebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran, tetapi tidak disebut langsung nama bulannya. Seperti misalnya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa
Jumlah bilangan bulan di sisi Allah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kalender apapun, kalender Masehi, Hijriyah, kalender Jawa, kalender Cina, semuanya 1 tahun itu 12 bulan. Karena Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika langit dan bumi ini diciptakan, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia ini? Tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah SAW kemudian menjelaskannya, yaitu salasatun mutawaliyah wa wahidatun mustaqillah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka bulan ini menjadi istimewa, diakui keistimewaannya di dalam Al-Quran. Makanya maksur doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menjumpai bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, semoga engkau memberkahi kami fi Rajab, dalam bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban besok, wa ballighna Ramadan, dan semoga engkau menyampaikan kami, mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan lebih istimewa bulan Rajab ini, ada peristiwa besar di dalam sejarah umat Islam, sejarah agama Islam, sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sebenarnya 2 kata yang berbeda. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu tidak disambung, tetapi Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Tapi ini sudah jadi kata di dalam bahasa Indonesia, sehingga sah-sah saja mengatakan Isra Mi'raj kan itu. Jadi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebut Isra. Sedangkan Al-Mi'raj yaitu perjalanan minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke suatu tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk yang lain. Inilah yang disebut sebagai Mi'raj. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan, bi'abdihi, memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini ayat pertama dari surat Al-Isra, Allah memulai dengan lafaz Subhanalladzi, dengan tasbih, yaitu mensucikan Allah
dari hal-hal yang tidak patut. Kenapa? Karena orang-orang kafir saat itu menentang, tidak percaya atas peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka ayat ini dimulai dengan kata subhanalladzi, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka tidak percayai, dari apa yang mereka cemoohkan. Maka lafaz tasbih ini fungsinya adalah untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Seperti misalnya ketika ada orang yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan, maka subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari mempunyai anak. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi ini lafaz tasbih digunakan untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Nah, kadang kita melihat lafaz tasbih ini digunakan untuk ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebenarnya kalau melihat sesuatu yang menakjubkan dari perbuatan Allah atau dari makhluk-makhluk Allah, ini kita mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Jadi misalnya, wah ini orang ganteng banget, Masya Allah, ya. Oh ini bangunan masjid bagus sekali, Masya Allah. Oh gunung indah sekali, Masya Allah, ya. Ini Prof Gunarto, Masya Allah, ya, cerdas sekali, ya. Nah, setelah Unisula dipegang Prof Gunarto tambah maju. Ini kalimatnya Masya Allah, ya. Kadang kita, wah subhanallah Prof Gunarto ini maju, Unisula dipegang Prof Gunarto, cerdas beliau, ceket-ceket ini, subhanallah. Nah ini ya nggak apa-apa pakai subhanallah, tapi kurang pas saja sebenarnya, ya. Seperti misalnya ada orang berita lelayu, ada meninggal, Bapak Fulan meninggal, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, kan segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi yang pas ya innalillah, karena kalau alhamdulillah yang ngabari itu keluarganya bisa geger, bisa tersinggung itu loh. Lo dikabari wong mati kok alhamdulillah itu. Ya meskipun sama-sama itu adalah lafaz untuk memuji Allah, ya. Nah jadi subhanallah ini adalah untuk mensucikan zat Allah. Sedangkan untuk memuji perbuatan Allah, ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, ini menggunakan kata Masya Allah. Dan lafaz tasbih ini adalah lafaz yang istimewa, karena ini ibadahnya seluruh makhluk. Bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk bertasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu di pagi dan petang hari. Makanya Imam Al-Haddad itu sampai merangkum zikir-zikir tasbih pagi dan petang. Yang pagi dinamakan Wirdul Latif, yang petang namanya Rotib Al-Haddad. Itu menunjukkan bahwa manusia itu disuruh untuk memperbanyak berzikir, khususnya dengan kalimatut tasbih. Bahkan lafaz bukrotan wa asila, pagi dan petang, itu kalau ahli bahasa, ini mungkin ada dari dosen bahasa Arab atau dari dosen bahasa yang lain, seperti kita mengatakan dia kerja siang malam, itu bukan hanya siang tok dan malam tok, bukan, tapi dia bekerja siang malam dalam arti dia bekerja terus menerus, dia bekerja sangat banyak. Wah Prof Gunarto ini masuk kampus ini siang malam, ini bukan berarti siang datang terus pulang, malam datang lagi terus pulang, enggak. Dalam arti hampir 24 jam di pondok,
ya, pondok kampus seperti orang mondok. Kan doktor, beliau ini kan profesor doktor, dok mondok, tor di kantor. Dokter ini mondok di kantor, nggak pernah pulang. Ya, ini Prof Gunarto ini ya. Jadi siang malam maknanya adalah banyak waktunya dihabiskan di situ. Begitu juga sabbihuhu bukratan wa asila, dalam arti udzurullaha dzikron katsira. Artinya bertasbihlah kamu sebanyak-banyaknya. Ini menurut sebagian penjelasan dari ayat tersebut. Nah, jadi tasbih ini adalah ibadahnya semua makhluk, tidak hanya manusia. Malaikat juga bertasbih, hewan bertasbih, bahkan benda mati, ini bangunan, tembok, lantai, bumi, langit. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Di alam raya ini semua bertasbih, beribadah kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi engkau tidak tahu tasbih mereka, tidak memahami, tidak mendengar tasbih mereka. Jadi makanya manusia ini sebagai makhluk Allah yang mulia. Kenapa mulia? Karena manusia ini punya dua tugas. Satu, tugas sebagai ibadullah, sebagai hamba yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia punya tugas tambahan, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kalau sebagai ibadullah, semua makhluk ibadullah, semua makhluk menyembah Allah. Maka kalau ada manusia kok tidak menyembah Allah, ini lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lain, lebih rendah dari, mohon maaf, lebih rendah daripada binatang. Karena semua makhluk adalah ibadullah. Tetapi ketika sama-sama sebagai ibadullah, sama-sama sebagai hamba yang menyembah Allah, manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk yang lain, yaitu tugasnya sebagai khalifatullah fil ardh. Makanya ketika ada orang soleh, kemudian dia melaksanakan tugas ini dengan baik, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak diberi tugas sebagai khalifatullah, tapi manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau Pak Rektor ini kan pasti dosen, gimana? Kalau dosen belum tentu rektor. Jadi harusnya semua makhluk itu ibadullah, tapi tidak semua makhluk itu khalifatullah. Jadi Pak Rektor ini memiliki kemuliaan karena ada tugas tambahan dibanding dosen yang lain, punya tanggung jawab yang lebih besar, punya tugas yang lebih banyak, yaitu sebagai rektor. Begitu juga manusia, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain bisa menjadi lebih mulia karena punya tugas tambahan, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia tidak mau menyembah Allah, ini seperti rektor tapi bukan dosen. Jadi ada orang luar datang, tiba-tiba masuk ke ruangannya Pak Rektor, duduk di situ, terus merintah-merintah, ngatur-ngatur. Kira-kira terus tanda tangan surat keputusan. Kira-kira SK-nya sah mboten? Perintah-perintahnya itu sah mboten? Tidak. Ya? Begitu juga manusia. Ketika manusia tidak beriman kepada Allah, lalu dia berbuat kebaikan di dunia ini,
dia merawat alam, dia berbuat baik dengan lingkungan, sosialnya tinggi, maka tidak sah amalnya di akhirat. Dia hanya akan mendapat balasan di dunia, akan mendapat pujian di dunia, mendapat bayaran di dunia. Dia hanya mendapat apa? Ya, hal-hal yang sebagai balasannya di dunia saja. Sedangkan di akhirat amalnya tidak diakui. Sebagaimana tadi, bukan dosen tiba-tiba masuk ke ruangan rektor macak jadi rektor. Walaupun perintah ngene-ngene ya tetap tidak sah perintahnya. Tidak diakui perintahnya. Begitu juga amal-amal yang tidak disertai dengan iman, maka amal itu tidak diakui di akhirat. Dia hanya mendapat pujian, bayaran, balasan di dunia saja. Nah, jadi tasbih ini adalah ciri dari ibadullah. Termasuk kita di dalam Isra Mi'raj ini ada peristiwa penting nanti, yaitu perintah sholat 5 waktu. Ini adalah bagian dari ibadullah. Sedangkan peran kita sebagai manusia di lingkungan sosial masyarakat, di lingkungan muamalah, lingkungan alam semesta, ini adalah peran kita sebagai khalifatullah fil ardi, yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, memperjalankan lailan pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ Allah satu menggunakan kata subhana, menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu murni adalah kekuasaan Allah. Nabi Muhammad sebagai manusia tentu tidak bisa melakukan sendiri tanpa diperjalankan oleh Allah. Maka di sini ada 3 unsur. Satu, menggunakan kata subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi menonjolkan kekuasaan Allah. Yang kedua, asra, bukan saro. Saro itu jalan, tapi kalau asra memperjalankan. Ya. Jadi menunjukkan bahwa yang memperjalankan adalah Allah, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Yang ketiga, menggunakan kata abdihi, bi'abdihi, hambanya, bukan menggunakan kata binabiyihi, bihabibihi, memperjalankan nabinya, kekasihnya, rasulnya, bukan, tapi memperjalankan hambanya. Karena orang kafir pada saat itu melakukan apa ya, kalau zaman sekarang namanya framing, ya. Mereka menanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu kok melakukan Isra Mi'raj? Coba angkat kakimu satu. Diangkat kakinya satu. Sekarang coba angkat kakimu yang kedua. Bisa nggak? Nggak bisa. Lah kok nggak bisa ngangkat 2 kaki, kok ngaku-ngaku pergi ke Masjidil Aqsa, ya, ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Ini bantahannya orang kafir. Padahal Nabi Muhammad sudah membuktikan dengan dalil ilmiah, dengan bukti ilmiah. Ketika orang kafir tanya, Masjidil Aqsa seperti apa? Pintunya berapa? Tiangnya berapa? Rasulullah bisa menjawab semua itu. Bahkan Rasulullah bisa mengatakan, kemarin tadi malam saya ketemu kafilah dagang orang Quraisy, ya, yang pulang dari dagang dari Syam, pulang ke Mekah. Nanti sekian hari lagi akan sampai ke Mekah. Dan itu terbukti. Rasulullah datang dengan bukti-bukti ilmiah. Tapi orang kafir melakukan framing.
Yaitu apa? Yaitu dia bilang, angkat dua kakimu. Kalau kamu nggak bisa, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan Isra dan Mi'raj? Ini seperti saya bawa bayi, terus saya bawa naik gunung. Kira-kira dari panjenengan semua ada yang tanya nggak, ini bayi kok bisa sampai ke gunung, ini gimana? Ada yang tanya begitu nggak? Nggak ada, karena tahu bahwa bayi itu dibawa oleh bapaknya. Tapi ketika orang memframing seperti tadi, angkat dua kaki saja nggak bisa kok mau Isra Mi'raj, ini seperti mengatakan bayi berdiri aja nggak bisa, berangkang we tiba-tiba kok iso munggah gunung is kondi. Menutup fakta, meniadakan fakta-fakta yang lain bahwa bayi ini dibawa oleh bapaknya. Jadi frame itu kan kacamata, ya kan? Jadi orang itu digiring supaya melihat dengan sudut pandang orang tersebut dan menutupi fakta-fakta yang ada. Itu namanya framing. Ini logical fallacy, logika pikir yang salah, karena tidak ilmiah, tidak fair menutupi fakta, tapi dia membawa orang supaya berpikir sesuai dengan sudut pandangnya dia saja. Ini namanya framing. Ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada sekarang ada istilah hoax, ada istilah framing, itu sudah terjadi zaman dulu. Nah, jadi Allah sudah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah, menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua mengatakan asra, memperjalankan. Berarti yang menjalankan itu Allah, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Ini menunjukkan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Gimana? Coba kalau kita tanya, siapa nabi yang bisa bicara dengan binatang? Pasti jawabannya siapa? Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Muhammad bisa bicara dengan binatang enggak? Bisa. Wa kallamathul ghazalah. Rasulullah pernah bicara dengan seekor kijang. Kijang hamil dikejar-kejar pemburu, lalu mengadu kepada Rasulullah, kemudian diselamatkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa ini nggak populer? Yang populer Nabi Sulaiman. Kalau kita ditanya siapapun yang nabi yang mukjizatnya bicara dengan binatang siapa? Pasti jawabannya Nabi Sulaiman. Tanya lagi, nabi yang bisa membelah lautan siapa? Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad lebih hebat kalau mau lihat mukjizatnya, yaitu membelah apa? Membelah bulan, ya kan? Nabi yang bisa menyembuhkan orang buta siapa? Jawabannya mesti Nabi Isa. Padahal Nabi Muhammad dalam hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad pun menyembuhkan orang buta. Lalu kenapa yang ditonjolkan mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Karena tujuan dari mukjizat adalah sarana hidayah, sarana untuk memberi petunjuk kepada umat. Kita lihat mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu, satunya bisa dinikmati oleh orang yang hadir saat itu. Tongkatnya Nabi Musa itu kira-kira ada di mana sekarang ini? Kalau kita bisa nemu tongkatnya Nabi Musa kan lumayan, bisa buat nakut-nakutin tikus di rumah, karena dilempar jadi ular. Sampai sekarang hari ini sudah tidak lagi ditemukan. Jadi yang melihat mukjizat
ya saat itu saja, temporer. Pada saat itu orang yang hadir di situ yang melihat mukjizat itu. Tetapi Al-Quran sholih likulli zaman. Al-Quran eksis sampai nanti hari kiamat. Dan Al-Quran akan terus memberi hidayah. Betapa banyak orang yang mendapat petunjuk dari Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Dari yang membaca Al-Quran kemudian masuk Islam, bahkan mendengar bacaan Al-Quran padahal nggak paham isinya, nggak paham apa yang dibaca, tapi dia mendengar bacaan Al-Quran terus menangis, lalu hidayah Allah masuk dan dia masuk Islam. Yang kedua, mukjizatnya nabi-nabi itu, umatnya banyak yang kemudian salah paham, dianggap yang sakti itu nabinya, padahal mukjizat itu dari siapa? Mukjizat itu dari siapa? Dari Allah, ya, bukan dari sang nabi. Allah memberi mukjizat melalui nabi itu. Makanya kemudian banyak yang salah paham sehingga menuhankan nabinya, karena dianggap nabinya hebat, padahal sebenarnya Nabi Muhammad lebih hebat. Tapi kenapa umat Islam tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad? Karena yang ditonjolkan bukan mukjizat-mukjizat yang seperti itu, tetapi yang ditonjolkan mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran. Dan inilah tujuan dari mukjizat, yaitu memberi hidayah. Bukan malah justru karena ada mukjizat malah jadi menyekutukan Allah, malah menyembah nabinya. Jadi Isra dan Mi'raj ini juga bagian dari mukjizat Allah. Maka di sini Allah sudah wanti-wanti. Satu, untuk menegaskan kepada orang-orang kafir tadi yang melakukan framing tadi, bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Yang kedua, wanti-wanti supaya orang ini menyadari bahwa kehebatan dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah mukjizat, dan mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya, ini lafaz yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih suka disebut sebagai Abdullah, hambanya Allah. Satu, karena dengan lafaz hamba ini meniadakan atau menafikan umatnya yang berpotensi untuk menuhankan Nabi. Ini menjadi tidak ada. Karena apa? Karena lafadznya jelas, Abdullah, hambanya Allah. Jadi lafadz hamba ini justru lafadz yang disukai oleh Nabi, karena menyelamatkan Nabi Muhammad dari pertanyaan di akhirat nanti, yaitu terkait dengan umatnya yang menyembah nabinya. Jadi Nabi Muhammad nggak ada pertanyaan, lancar. Karena apa? Karena tidak ada satu umatnya yang menyembah Nabi Muhammad, dan ini dijamin oleh Allah. Yang kedua, Abdullah itu hamba tapi disandarkan kepada Allah. Kalimat ini disandingkan pada zat yang luar biasa. Misalnya di sini, saya mahasiswa, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau saya mahasiswa Unisula, nah, ini tadi Pak Ustadz dari Kajen ini, ketika ngomong saya mahasiswa Unisula, ini bangga, karena taunya kalau Unisula itu mahal, jadi ini orang kaya katanya gitu. Padahal ada beasiswa, ya, belum tahu dia. Jadi di kampungnya dianggap orang kaya, karena menyandarkan kata mahasiswa dengan Unisula.
Apalagi saya mahasiswanya Prof. Gunarto loh. Ini menyandarkan dengan orang hebat. Mahasiswa ini serasa jadi orang hebat juga. Jadi Abdullah menyandarkan hamba ini dengan Allah, wah, nggak ada bandingannya udah. Jadi ini kenapa lafaz ini disukai oleh Nabi. Gelar ini disukai oleh Nabi. Nabi lebih suka dikatakan Muhammad Abdullah, ya, sebagai hamba Allah. Maka di situ bi'abdi. Yang kedua, lafaz bi'abdihi di situ kenapa tidak bi rasulihi, kenapa tidak bi nabiyihi? Karena mi'raj ini supaya membumi. Walaupun ini perjalanan langit, tapi ini supaya membumi. Setiap orang bisa mi'raj. Mi'rajul mukmin as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Karena apa? Karena saat yang terdekat dengan Allah adalah ketika sujud. Jadi yang disebut mi'raj itu adalah bertemu dengan Allah. Maka siapapun bisa bertemu dengan Allah melalui sholat-sholat dan sujud-sujudnya. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya, jangan engkau mengatakan bahwa mi'rajku itu lebih baik daripada mi'rajnya Yunus bin Matta. Mi'rajnya Nabi Yunus itu di perut ikan paus itu. Ya. Karena apa? Mi'raj adalah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Maka di sini menggunakan kata bi'abdihi supaya ini membumi dan bisa dipahami bahwa mi'raj ini tidak menjadi sesuatu yang jauh dari angan-angan umat Islam. Oh, ini khusus untuk Nabi, tapi semua orang bisa mi'raj melalui sholat dan sujudnya. Asra bi'abdihi lailan. Perjalanan Isra Mi'raj ini dilakukan lailan, di malam hari. Kenapa di malam hari? Malam ini adalah waktu yang istimewa. Orang mau berbuat baik juga di malam hari. Ada sholat tahajud, qiyamul lail, ya. Itu waktu yang terbaik itu di malam hari. Bahkan jauful lail, ya, malam yang sudah larut sepertiga malam. Tapi orang mau jahat juga malam hari. Maling itu rata-rata ya malam, ya kan? Yang apa? Naudzubillah, ya. Kalau jalan-jalan malam-malam ada yang menjual diri, itu juga rata-rata malam, ya. Bahkan orang melakukan sihir itu juga di malam hari. Maka kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita mohon perlindungan Allah dari gelapnya malam. Nah, maka malam ini sesuatu yang luar biasa. Mau dibuat baik juga sangat baik, karena sholat malam juga di waktu malam, tahajud itu di waktu malam, berdoa itu tidak ditolak di waktu malam. Tapi orang mau jahat juga di waktu malam. Makanya malam ini kita selain diberi waktu oleh Allah untuk tidur, malam ini juga menjadi ujian buat kita. Apakah kita akan tidur terus, ataukah kita membagi waktu dengan sebaik-baiknya, sebagian untuk tidur dan sebagian untuk Allah. Bangun, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka jauh lambungnya dari tempat tidur,
dalam arti dia membagi malamnya. Ya, Nabi Daud itu dikatakan membagi malamnya menjadi 3, sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang tengah, dan sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang pertama, ya, itu digunakan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan duniawinya. Nah ini. Lalu sepertiga malam yang kedua digunakan untuk tidur, istirahat, dan sepertiga malam yang terakhir bangun untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kenapa kok perlu transit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru Sidratil Muntaha? Kenapa tidak langsung saja minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha? Kok perlu transit? Ini kalau naik bis transit ngetem kan malah perkoso, gitu kan? Nah, kenapa kok pakai transit? Ternyata banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah di situ. Satu, bagi kita umat Islam, supaya umat Islam ini tidak melupakan Masjidil Aqsa. Saya sering mendengar doa dari muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mesti doanya Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berilah rizki kepada kami sehingga bisa ziarah Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsa nggak pernah disebut. Gimana? Ngaku betul. Nah, ngacung jobi sih. Jadi nggak pernah didoakan, nggak pernah berdoa supaya kita bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Ya? Jadi kita jihad ke sana dengan cara apa? Mengunjunginya, berziarah ke sana, membeli apa? Jualan-jualan masyarakatnya, itu jihad. Bukan jihad terus kita perang ke sana, enggak, ya. Sekarang kan banyak umroh plus Aqsa. Kita minimal kalau belum punya rizki, minimal punya niat, punya keinginan, punya doa untuk bisa sampai ke sana suatu saat nanti. Ya. Supaya kita bisa berziarah ke sana, bisa sholat di Masjidil Aqsa yang pahalanya 100 kali lipat, di Masjidil Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di sini. Nah, bukan berarti setelah sampai Masjidil Aqsa pulang nggak sholat. Aku wis sholat atau nih kono. Maksudnya perlipatan pahalanya, sholatnya tetap wajib. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu, orang-orang kafir Quraisy ini sering diprovokasi oleh orang-orang ahli kitab, apalagi di Madinah. Orang Islam di Madinah lebih-lebih, karena di Madinah banyak sekali ahli kitab. Kalau di Mekah nggak ada, tapi mereka berinteraksi, sehingga orang Mekah ini diprovokasi oleh ahli kitab dengan mengatakan, di Mekah kok ono wong ngaku nabi, itu ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa apa tidak? Sudah pernah ke Masjidil Aqsa belum? Ciri-ciri nabi menurut Alkitab itu, semua nabi itu sudah pernah berkunjung ke Mekah dan ke Palestina. Itu salah satu ciri-ciri nabi. Jadi Nabi Muhammad ini kemudian orang Mekah diprovokasi, itu Nabi Muhammad sudah pernah ke Palestina belum? Kok ngaku nabi? Menurut kitab saya, nabi itu syaratnya itu 2, pernah mengunjungi Baitullah di Mekah
dan pernah mengunjungi Baitullah di Baitul Maqdis. Maka di sini kemudian Allah membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, tidak langsung ke Sidratil Muntaha. Sehingga ketika pulang, orang-orang ahli kitab menanyai Nabi Muhammad tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bisa menjawab semuanya, bisa membuktikan bahwa beliau betul-betul sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan kemudian dalam perjalanannya ke Sidratil Muntaha, melewati 7 langit, beliau bertemu dengan nabi-nabi yang menjadi nabi dari Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini memperkuat legitimasi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang tidak diremehkan oleh Bani Israel. Selain kalau kita baca di kitab-kitab sejarah Isra Mi'raj, Isra Mi'raj ini sebagai pelipur hati Nabi karena ditinggal wafat oleh istrinya yaitu Khadijah, Sayyidah Khadijah, pamannya yaitu Abu Thalib, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah untuk memuliakan langit. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian langit menjadi tempatnya malaikat, kemudian langit ini merasa senang, merasa mulia. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, lahirlah Nabi Muhammad di bumi, dan dikatakan itu asyraful khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Maka kemudian langit kepingin untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari asyraful khalqi, semulia-mulianya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini sampai jam berapa ini? Ini baru Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Belum selesai ayatnya ini. Ya. Baik, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, jadi alladzi barakna haulahu, yang antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu terdapat tempat-tempat yang penuh barokah. Karena di situ tempatnya para nabi, ardul anbiya, bumi para nabi. Makanya Rasulullah ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu beberapa kali ya berhenti, termasuk berhenti di kuburan Nabi Musa. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, bisa dicek. Marartu bi Musa lailata usriya bi indal katibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Aku pada malam diisrakan melewati kuburan Nabi Musa di lembah yang berwarna merah, dan aku melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Ini hadis sahih. Kan jadi pertanyaan, loh katanya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Orang kalau sudah mati itu terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladun sholihun yad'ulah. Orang mati sudah putus amalnya kecuali 3 ini. Lah kok ini masih ada orang mati sholat di kuburan? Hadisnya sahih.
Terus gimana? Lalu para ulama menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan oleh Nabi Musa di dalam kuburnya itu bukan sholat litaklif, bukan sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah beban, bukan. Tetapi ini adalah untuk sebagai bagian dari nikmat kubur. Jadi orang kalau sudah senang sholat di dunia saja artinya terasa senang. Jenengan baca Quran, ayem boten, rasanya tentrem, ya enggak? Nanti kalau jenengan kok suka baca Quran di dunia ini, kenikmatan ayem tentrem yang dirasakan di dunia ini juga akan didapatkan di alam kubur. Allah akan memberi kenikmatan itu. Jadi orang yang suka baca Quran nanti di kubur akan diberi kesempatan untuk bisa baca Quran dan mendapatkan kenikmatan yang seperti ketika di dunia, bahkan lebih. Maka Rasulullah mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penyenang hatiku itu di dalam sholat. Maka para nabi sholat di dalam kubur. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tidak. Mereka itu hidup di alam kuburnya dan mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan dari para ulama terkait hadis itu. Lalu Rasulullah juga mampir di tempat kelahirannya Nabi Isa yang dikatakan sebagai Baitul Lahmin. Bait itu rumah, lahmin itu daging. Jadi tempat kelahiran daging. Daging siapa? Yaitu Nabi Isa. Orang barat menyebut Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Nah, di situ Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi ini alladzi barokna haulah, karena di situ banyak petilasan-petilasan, banyak kuburan-kuburan, banyak peninggalan dan juga dakwah. Peninggalan dakwah dari para nabi. Sehingga kita lihat saat ini negara-negara yang berada di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini negara-negara kaya. Kaya itu walaupun belum tentu negara maju, tapi negara kaya. Ya. Negara maju mesti kaya, tapi negara kaya belum tentu maju. Lah iki wis ora kaya, ora maju sisan. Ya, karena apa? Ya, minyaknya melimpah, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah pulang membawa oleh-oleh buat kita, yaitu sholat 5 waktu. Pertanyaannya, sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sholat gak? Sebelum adanya Isra Mi'raj, umat Islam, para sahabat sholat tidak? Sholat gak? Sholat lah. Tadi sebelum Mi'raj saja Rasulullah sudah sholat di Baitul Lahmin tadi. Kemudian di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat mengimami para nabi sebelum kemudian ke Sidratil Muntaha. Berarti sudah sholat, ya. Jadi sholatnya sebelum Isra Mi'raj itu sholatnya sebagaimana syariat umat-umat terdahulu, yaitu bukrotan wa asila, pagi dan petang. Jadi sehari 2 kali. Lalu kemudian ketika turun ayat tahajud, maka ditambah 1 kewajiban, yaitu sholat tahajud. Lalu kemudian turun fatahajjat bihi nafilatan lak, maka sholat tahajud kemudian menjadi sunnah bagi umat Islam, tetapi masih wajib untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj itu bukan perintah untuk sholat, tapi perintah untuk sholat 5 waktu. Kalau perintah sholat, ayat-ayat sebelumnya sudah turun, ya.
aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, ayat-ayat aqimus sholah itu sudah turun sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi ciri khas dari syariatnya Nabi Muhammad, yaitu sholat 5 waktu. Makanya Nabi Musa di langit ke-6, ketika Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, ditanya, dapat apa? Dapat perintah sholat 50 waktu. Lah kalau 50 waktu ya ora kok berkatoan, gitu betul. Nembe arep katoan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan meneh copot. Arep katoan meneh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ora sida katoan. Nggih. Karena 50 waktu kalau 24 jam berarti setengah jam sekali. Maka Nabi Musa ngomong, umat saya ini besar-besar, gagah-gagah. Itu saja sholat 2 waktu, pagi dan sore, gak kuat. Umatmu cilik petikil ngene iki. Kok arep sholat 50 waktu? Minta keringanan. Sampai bolak-balik, akhirnya 5 waktu saja, itu Nabi Musa masih nyuruh untuk minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, enggak, saya udah malu, minta keringanan terus. Insya Allah umatku walaupun kecil-kecil, metikil, ya kan? Ini tapi hatinya lebih kuat dari baja. Loh, sekarang kita lihat ada orang sepedaan itu dari Unisula sampai Simpang 5 kalau hari Minggu pagi, kuat gak? Kuat. Tapi sholat jamaah di masjid depan rumah gak kuat, ya? Gak kuat jalan, gak kuat, begogok aja. Berarti sebenarnya yang kuat fisiknya atau hatinya? Hatinya. Maka itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa umatku meskipun fisiknya kecil tapi hatinya kuat. Maka Allah kemudian memberi rahmat kepada umat Nabi Muhammad. 50 waktu ini tidak dirubah, pahalanya tidak dirubah. Pelaksanaannya 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Karena bi asyri amsalihah, setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kalau ada orang meninggalkan sholat, jangan dilihat sekali dia meninggalkan sholat, berarti sekali itu dia meninggalkan 10 sholat. Karena satu sholat dinilai sebagai 10 pahala. Maka ini oleh-oleh yang luar biasa yang harus terus kita kuatkan hati kita, karena Al-Quran sendiri mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, bahwa sholat ini berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Makanya kita harus selalu memotivasi diri untuk senantiasa menjaga sholat kita, sehingga kita semua bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini, meramaikan masjid-masjid kita, karena kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka a'budu. Na'budu itu nahnu na'budu. Kalau ana a'budu, maka kita mengatakan nahnu na'budu, iyyaka na'budu, kami menyembah, bukan saya menyembah, tapi kami. Maka ibadah ini sebaiknya diutamakan untuk bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau ada orang yang belum bisa baik, masih masih maksiat, terus disuruh sholat, jawabannya saya malu,
masih banyak dosanya. Saya malu untuk datang ke masjid, saya malu untuk sholat. Itu keliru. Justru resep untuk menghilangkan kemaksiatan itu adalah dengan cara sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita masih banyak dosa, masih banyak maksiat, sholatlah. Insya Allah nanti lama-lama malu sendiri, lama-lama berhenti sendiri kemaksiatan itu. Karena sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka saya tanya, kira-kira sholat kita ini itu sebagai beban atau kewajiban atau nikmat? Sholat kita itu sebagai beban, kewajiban atau nikmat? Jangan, kalau bisa kelasnya itu bukan sekedar kewajiban, tapi naik kelas lebih tinggi sebagai nikmat, sebagaimana Rasulullah mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kenikmatan di dalam hatiku ini melalui sholat. Apalagi kok jadi beban. Wah, ini naudzubillah min dzalik. Karena dikatakan bahwa sholat itu as-sholah ila sholah kafaratun lima bainahuma. Antara sholat satu dengan sholat yang lain menjadi penghapus dosa. Kira-kira nikmat tidak? Nikmat. Coba kalau tidak ada sholat, habis subuh udah berbuat dosa, habis duhur ngerasani tanggane, habis asar apalagi geger sama temennya, habis maghrib berbuat dosa apalagi. Terus ini kalau tidak ada sholat 5 waktu, ini dosa kita bertumpuk-tumpuk. Maka sholat ini kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya dikatakan dalam hadis, apakah engkau tidak melihat orang yang rumahnya di samping sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari? Kira-kira masih ada bolot, ngertos bolot? Apa bahasa mriki itu? Ya, kotoran daki. Nah, apakah masih ada dakinya? Tentu tidak. Karena dia mandi sehari berapa? 5 kali. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Maka tidak ada daki, kotoran-kotoran yang mengotori hatinya. Insya Allah, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pas setengah 2. Untuk doa, Al-Habib Hasan. Masya Allah, ini saya di depan Habib Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala usran illa yasartah wala jahlan illa 'allamtah wala dhalan illa hadaitah wala hajatan hiya lak ridan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahman ya rahim ya mujibat da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.